咏春葉問。Teman ketahui bahwa kondisi double chisel itu bukan berarti harus selalu ada satu tangan di dalam, satu tangan di luar. Ya, ini kanan ketemu tangan kiri, kemudian tangan Pak Freddy satu lagi ada di luar saya. Ya, ini tangan kiri sama tangan kanan. Nah, chisel yang sebenarnya itu bukan cuma ini aja bentuknya. Ya, bentuk tangan pada saat kita mulai. Bisa juga kita mulai seperti ini. Jadi tergantung dari kebiasaan pelatihnya. Kalau kebiasaan saya mulai dari sini. Nah, apa yang dilatih di sini yaitu adalah bentuk bong sama bentuk tan, ya, kemudian bentuk fook. Ya, saya bisa rolling. Tangan Pak Freddy di dalam, tangan saya di luar. Ya, atau nanti Pak Freddy bisa rolling, kemudian tangan saya di dalam. Nah, dua-duanya dalam. Saya harus keluar satu. Sekarang kita masuk ke latihan kedua di double chisel. Setelah kita latihan pertama, strukturnya setiap masing-masing formnya dapat, posturnya sudah bagus, kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua itu adalah poinnya, yaitu kita ngelatih rasa. Ya, di kedua ini kita ngelatih rasa. Ngelatih rasa itu seperti ini. Saya akan membuat 3 kondisi dengan bentuk yang sama. Silakan teman-teman lihat, ya. Nanti teman-teman tebak sendiri pada saat teman-teman nonton video saya. Ya, nanti setelah saya kasih waktu untuk menebak ketiga-tiganya, nanti akan saya tanya ke Michael, sebenarnya rasanya itu seperti apa? Gitu. Oke? Nah, pertama begini. Latihan kedua ini yang saya selalu bilang bahwa waktu kita latihan Wing Chun secara online atau teman-teman melakukan latihan otodidak, tahap kedua ini untuk latihan chisel, entah itu dari yang pertama sampai yang terakhir, itu tidak bisa didapatkan pada saat kita latihan online. Karena kita butuh partner. Ya. Dan terutama yang kedua ini yang nanti saya jelaskan itu pun sama. Teman-teman kalau misalkan latihan otodidak dan berusaha untuk meniru gerakan dari yang saya lakukan, entah dengan Pak Freddy tadi atau entah dengan Michael yang tadi di depan, ya, kita lagi bercisauria, teman-teman hanya bisa meniru formnya tanpa bisa merasakan seperti apa sih feel-nya, ya. Kenapa saudara Michael bisa jatuh? Di sana ada feel atau tense yang saya rasakan dari ototnya Michael. Nah, itu yang akan mau saya tanyakan sekarang dengan 3 bentuk kondisi dari posisi yang sama. Oke. Sekarang tolong diperhatikan begini. Tangan Michael tansau. Oke, tangan Michael tansau. Saya bong, kemudian tangan kiri saya. Nah, kita akan bentuknya seperti ini aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih. Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Kamu jangan ngedorong, jangan apa-apa, tetap stay diam supaya kamu bisa ngerasain saya tuh lagi ngelapain sih, gitu. Paham ya? Kalau kamu ngasih pressure, otomatis saya akan ngelawan pressurnya. Tapi kita posisinya kita diam aja begini, kamu diam aja begini, kamu rasain apa yang saya lakukan, ya, biar teman-teman nanti di sana nebak dulu ketiga kondisi tersebut, baru nanti saya tanya sama kamu, 1 apa, 2 apa, 3 apa, sama nggak dengan apa yang dijawab, ya, sama teman-teman dari posisi kita.
Ya, itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu yang kedua ya. Teman-teman silahkan tebak saya lagi ngapain. Ini yang gerakan ketiga. Oke. Tiga itu silahkan teman-teman tebak saya lagi ngapain sih sebenarnya. Kalau secara fisik bentuknya sama. Saya lagi begini, diem, kayak nggak ada kerjaan. Ya, tetapi yang saya jelaskan di sini seperti tadi saya bilang, kita melatih rasa. Yang bisa merasa saya hanyalah Michael. Teman-teman yang hanya melihat itu tidak bisa merasa. Itulah yang saya bilang bahwa pada saat kita latihan otodidak, kita tidak akan bisa dapat secara utuh dari suatu pergerakan Wing Chun yang kita tiru, apalagi pada saat kita berhadapan sama pasangan, saat kita drill. Ya, teman-teman nggak akan bisa dapatkan feel-nya seperti apa. Karena itu kenapa banyak para pelatih selalu menganjurkan teman-teman untuk tidak otodidak, tetapi cari seseorang yang paham dengan bela diri Wing Chun yang kalian latih, supaya kalian bisa memperoleh improvement. Dari video latihan, iya, tetapi tetap harus didukung sama orang yang paham tentang latihan yang sedang dilakukan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya nih sama Michael. Kita lihat jawaban teman-teman dari 3 posisi saya tadi. Saya ngapain? Oke, yang pertama, saya ngapain Michael? Tadi yang pertama rasanya Suaranya kerasan dikit biar kedengeran. kalau yang pertama tadi berasanya kayak agak kedorong sedikit, ngedorong sedikit, Apa yang ngedorong? tangannya masuk ngedorong. Tangan itu saya ada 2 tangannya. Iya, Berarti dua-duanya. dulunya. Dua-duanya. Oke. Yang kedua, saya ngapain? Kalau yang kedua itu kayak nggak ada tekanannya, jadi saya berasa tangannya nggak ada pressure-nya, jadi kayak lemes gitu, kayak lemes. Oke. Yang ketiga, saya ngapain? Yang ketiga itu nggak ngedorong tapi ada pressure-nya gitu, kayak siap tangannya. Nggak lemas juga, tapi tetap ada pressure ke depan, tapi nggak ngedorong. Itu apa bedanya sama nomor 1? Kalau nomor 1 itu dia condong untuk maju. Kalau misalkan yang nomor 3 dia kokoh tapi tetap di tempat. Oke. Yang nomor 3 50% benar. Nomor 1 benar ya. Jadi waktu nomor 1 sebenarnya saya ngepres. Jadi hook saya ngepres ke tengah, bong saya pun ngepres ke depan. Itu yang dimasukkan dengan saudara Michael. Jadi yang ngerasain itu cuma dia, ya. Saudara Prima sebagai kameramen pun dia nggak akan tahu saya lagi ngapain. Pak Freddy yang lagi nonton pun juga sama. Terus di sini ada Tommy yang baru datang juga sama. Ngomong-ngomong, kopi saya dibawa nggak? Itu dikat ya. Edit. Nah, ya jadi cuma saudara Michael yang ngerasain. Oke. Terus yang kedua itu bener, ya tangan saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma begini aja. Bentuknya sama aja sama yang tadi. Oke. Dan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga itu bong saya berusaha tidak menekan tidak apa, yang penting bong saya bener-bener bong sao. Yang saya buat ngepres itu adalah hanya di bagian hook aja. Jadi hook saya ngepres ke sana. Gitu. Ya, ini setengah off, yang ini off, nggak ada pressure sama sekali, yang ada pressure tuh bagian bawah. Ya. Nah, itu gunanya saat kita latihan sisau untuk latihan yang kedua. Kita melatih rasa. Tetapi pada saat tegang, tadi posisinya saudara Michael ini tidak tegang, artinya tangan ini ototnya nggak kejang, nggak dikerasin, jadi dia bisa merasa. Ada ten saya yang berubah, dia bisa merasa. Ya, itu tujuan latihan sisau yang sebenarnya pada saat kita latihan double sisau. Jadi walaupun misalkan saya gerak, kemudian saya attack, saudara Michael bisa merespon. Dari apa? Dari
pergerakan otot yang dia rasakan, otot saya yang saudara Michael rasakan. Dengan melatih rasa, kita melatih seperti melatih tanya jawab lah gitu. Saya nanya nih sama Michael ngejawab. Kemudian dari sini Michael nanya lagi sama saya menjawab gitu. Tetapi dengan hubungannya dengan poin yang pertama, kita latihan postur juga sama strukturnya. Jadi waktu kita tansau ya tansau. Dari sini saya mau kemana nih? Apakah saya mau naik ke atas? Nah, kalau saya naikin ke atas, tekanan saya berubah, Michael merespon dengan tangan kiri. Gitu. Atau saya mau nurunin tangan ini, nanti saudara Michael juga merespon. Jadi itu tujuan latihan nomor berapa? Nomor 2. Ya kita ngelatih rasa dulu. Rasanya mau kemana nih? Saya mau ke depan. Pelan-pelan aja kita ngelatih rasa. Itu tujuannya. Ya. Ingat, kita di sini yang nomor 2, kita belum ngomongin soal shifting. Kita belum ngomongin soal stepping. Kita belum ngomongin soal kicking waktu cisau. Apakah kicking boleh di cisau? Boleh, kenapa enggak? Tapi itu nanti. Ya, ada step-stepnya, ada tahapannya. Gitu. Nah, itu latihan nomor 2 untuk double sticking.